Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih hadir dengan keadaan sehat selalu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik, kita akan memasuki materi tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis ke-7. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu bersedekah karena musibah tidak dapat melangkahi sedekah." Hadis riwayat Razim Mishkat. Maksud hadis di atas, jika sekiranya musibah hendak datang kepada seseorang disebabkan sedekahnya, musibah itu tidak dapat menimpanya. Di dalam sebuah hadis walaupun dhaif disebutkan bahwa sedekah dapat menutup 70 pintu musibah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucikanlah hartamu dengan zakat, obatilah sakitmu dengan sedekah, dan sambutlah gelombang musibah dengan doa." At-Targhib. Dari keterangan beberapa hadis dalam kitab Kanzul Ummal, dinyatakan bahwa orang yang sakit harus diobati dengan sedekah, walaupun telah menunjukkan dan membuktikan bahwa kebanyakan sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Dalam sebuah hadis dinasihatkan obatilah penyakit dengan sedekah, karena sedekah menjauhi kehinaan, menghalangi penyakit, membuka kesempatan untuk amalan baik dan memanjangkan umur. Kanzal Ummal. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah menjauhi 70 pintu macam musibah, dan yang paling kecil adalah penyakit kusta dan sopak. Kazum Ummal. Hadis lain menyatakan kebimbangan dalam kesusahan hati sebaiknya diobati dengan sedekah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kehadaratanmu dan membantu kamu terhadap musuh-musuhmu. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa barang siapa memberi pakaian kepada orang muslim sehingga sepotong darinya berada di tubuh si penerima, maka pemberinya akan berada di dalam jaminan penjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abdul Ja'ad radhiyallahu anhu rahmatullah alaih berkata bahwa sedekah menutupi 70 pintu keburukan. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu subuh, pada waktu pagi, berikanlah sedekah karena musibah tidak dapat datang melintasi sedekah. At-Targhib. Dalam keterangan ayat-ayat Al-Quran yang telah lalu, pada ayat ke-9 dikisahkan mengenai serigala yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Ja'ad rahmatullah alaih, dikisahkan mengenai serigala yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Ja'ad rahmatullah alaih. Beberapa riwayat lagi mengenai hal ini telah dibicarakan sebelumnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah menjauhkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan dari kematian yang buruk. Mishkat. Para ulama mengatakan bahwa sedekah dapat menyelamatkan pemberinya dapat ditipu daya setan. Pada waktu itu ia meninggal dunia, menyelamatkannya dari perkataan kufur. Pada waktu penderitaan penyakit berat, sedekah dapat menyelamatkan dari mati mendadak. Pendek kata, sedekah dapat menolong pemberinya untuk mendapatkan nuzul khotimah, husnul khotimah. Sebuah hadis menyatakan bahwa sedekah menghapus panasnya kubur dan manusia pada hari hisab akan berada di bawah naungan sedekah sendiri. Yakni semakin banyak sedekah diberikan, semakin banyak naungan yang akan dinikmati. Muaz radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaran saya
Ia berkata, ajarkan saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam jannah dan menyelamatkan saya dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, terlalu mudah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, yaitu beribadatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Salatlah pada bulan Ramadan dan tunaikanlah haji di Baitullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan menunjukkan kepadamu segala pintu kebaikan yang dengan pintu itu orang akan sampai kepada kebaikan, yaitu saum adalah perisai, sedekah menghapus dosa-dosa seperti air memadamkan api, dan sholat juga tengah malam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suci berikut, tatajafa junubuhum anil madaji, yang telah dibicarakan pada ayat ke-19. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberitahukan kepadamu bagi semua amalan tiannya dan ketinggiannya, bagi setiap amalan adalah Islam dan tiannya adalah salat dan ketinggiannya adalah jihad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kini aku akan memberitahu kamu tentang akarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sendiri lalu bersabda, tahanlah ini. Muaz radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah nanti akan dipersoalkan tentang perkataan-perkataan yang diucapkan oleh lidah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau ditangisi oleh ibumu, wahai Muaz. Adakah perkara selain lidah yang membawa manusia ke neraka dengan hidung dan mukanya sebalik ke bawah? Mishkat. Engkau ditangisi oleh ibumu adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk memberi penekanan kepada sesuatu. Kesimpulannya, lidah itu dilaksana gunting yang akan memangkas amalan-amalan dan perkara sia-sia. Sendau gurau juga perkataan yang tidak dibenarkan oleh agama akan membawa kita ke neraka. Sebuah hadis menyatakan bahwa manusia mengucapkan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang yang mengungkapkannya sendiri tidak merasakannya sebagai sesuatu yang penting. Tetapi karena ucapannya itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya di dalam jannah. Sebaliknya, orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang itu menganggapnya sebagai perkataan biasa-biasa saja, maka karena itu perkataannya itu dia akan dicamkan ke dalam neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang demikian akan dicampakkan ke dalam neraka yang jauhnya seperti timur dan barat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk dua perkara, bahwa ia tidak akan menyalahgunakannya keduanya, yaitu apa yang ada di antara dua bibir, yaitu percakapan, dan apa yang ada di antara dua belah kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jaminkan untuk jannah. Hadis ini menyatakan bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena dua perkara ini. Sebuah hadis menjelaskan bahwa ada orang yang mengucapkan sesuatu perkara karena ingin membuat orang tertawa ataupun sedikit gembira karena kelucuannya, tetapi akibatnya ia dicamkan ke dalam neraka jahanam yang jauhnya seperti bumi dan langit. Sofan at-Tasaqi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara apakah yang paling engkau takutkan atas umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sendiri lalu bersabda,
lalu bersabda ini. Disampaikan di samping itu masih banyak lagi riwayat yang menjelaskan hal ini dengan berbagai cara. Sementara itu kita sangat lalai dengan perkara ini. Sesungguhnya manusia harus senantiasa menyadari bahwa perkataan yang diucapkan walaupun tidak mendatangkan faidah apa-apa, sekurang-kurangnya ia harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam musibah ataupun bahaya. Sufyan rahmatullah alaih adalah seorang imam hadis dan fikih yang terkenal. Ia berkata, aku telah melakukan suatu dosa yang menyebabkan aku kehilangan taufik solat tahajud selama 5 bulan. Seorang bertanya, apakah itu dosa? Apakah dosa itu? Ia menjawab, melihat salah satu seorang menangis, aku menyatakannya di dalam hati bahwa orang itu memiliki sifat ria. Ini adalah akibat perkataan sia-sia yang diucapkan di dalam hati. Padahal kita suka melakukannya dengan suara keras mengenai orang lain secara terang-terangan tanpa alasan yang benar. Sekiranya kita bermusuhan dengan seseorang, kita tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan dan mendustanya. Kebaikannya dipandangkan sebagai aib di sisi kita, sedangkan keburukannya tidak besar-besarkan.